Kemarin pagi saya sudah upload nilai kalian, jadi kalian bisa cek sendiri di situ. Lumayan nilainya lumayan bagus-bagus. Kalian semua juga sudah upload on time ya. Jadi tugas sebenarnya nggak terlalu ada masalah di sini. Tugas pertama ya. Lalu yang tugas pertama ini yang banyak hitungan ya. Karena saya lihat setelah tugas pertama ini sampai modul keberapa saya ingat. Sampai modul kelima ya. Setelah modul kelima itu modul ke-6, 7, 8, 9 itu banyak materi, banyak teori ya dibandingkan hitungannya. Jadi di sini makanya tugas pertama ini saya bikin satu aja yang individu yang apa hitungan semua seperti itu. Ya, karena yang di belakang-belakang udah habis. Ya, makanya agak sedikit beda sama mata kuliah saya yang sebelumnya yang kalian ambil gitu kan. Biasanya tugas satu, tugas kedua kan tugas individu dari modul seperti itu. Nah, kenapa yang kali ini tugas kedua saya nggak berikan dari modul karena ya tinggal baca aja gitu kan. Nggak ada hitungan, tinggal kalian baca aja. Semuanya teori di situ. Ya. Nah, ini jawabannya ya. Jadi kalian ini saya sudah jawabannya kunci jawaban saya sudah upload di si layar di bawah tugas satu sorry ya. Di sesi ketiga di bawahnya tugas satu kalian bisa lihat itu ada jawaban tugas satu ya. Yaitu kalian buka aja kalian cek sendiri bisa sih ya. Kalau misalnya saya jelasin terlalu cepat atau kurang jelas di sini kan kalian baca-baca sendiri bisa gitu loh. Ya. Di sini yang halaman, oke kita bahas satu-satu ya. Di sini ada 8 nomor gitu kan. Di sini yang nomor pertama itu halaman modul ketiga, halaman 20 nomor kelima di sini ya. Itu skornya total kalau kalian benar semua 15 ya. Kalau kalian dapatnya angkanya dapat D, terus angka ini semuanya benar, saya kasih nilai 15 ya. Bisa manual ya, ada beberapa saya lihat kalian hitung manual ya. Eh, ada yang juga pakai rumus di Excel juga nggak masalah ya. Tapi kalau yang manual mungkin yang pakai kalkulator sama manual mungkin ada perbedaan sedikit desimalnya gitu. Saya nggak apa-apa ya. Saya maklumi soalnya apa? Apalagi kalau ada akar-akar kayak standar deviasi gini kan, itu pasti pembulatannya lumayan ngefek gitu. Ada akarnya atau pangkat dua ya. Nah itu ngefek sekali gitu ke angkanya ya. Ya itu saya maklumi lah, nggak ada masalah ya. Beda-beda tipis, nggak ada masalah. Ya. Nah di sini saya pakai Excel, apa rumus-rumus Excel ya semua di sini. Saya lebih praktis gitu kalau pakai Excel. Tapi kalian kalau mau ujian, ada ujian nggak? Ada ujian tertulis nggak nanti? Nah itu kalian harus bisa hitung sendiri ya, manual ya. Ya harus apa istilahnya latihan, ya latihan cara ngitungnya gimana. Ya. Nah, ini kan kalau yang ER1 expected return gitu kan. Return ekspektasian seperti itu kalau bahasa Indonesianya. Itu kalian bisa cari dengan rata-rata kan, rata-rata semua return yang di atas gitu kan. Ya, saya pakai average di sini. Ya. Lalu yang kedua standar deviasi atau resiko ya, resiko dari sahamnya ya kan. Di sini saya pakai STDEV di sini, STDEV standar deviasi. Gampang sekali juga langsung dihitungin. Terus yang ketiga CV ya kan, ngitung CV itu perbandingan antara return sama resikonya berapa gitu kan. Yang kemarin resiko dan returnnya sorry, resiko dan returnnya. Ya jadi di sini resiko dibagi returnnya. Saya pakai rumus juga di sini udah dapat CV-nya 4 koma ya. Kalau kalian angka dapatnya angka 4 koma, sekitar 4 koma gitu, kalian ya ini aja apa ya berarti jawaban kalian udah betul ya oke gitu ya mungkin ada beda selisih ya mungkin ada beberapa yang dapatnya 4,4 atau 4,3 ya oke bentar oh oke sampai ngomong oh
Oke, yang nomor dua, nomor nomor kedua ini halaman modul ketiga ya, modul ketiga nomor 33 di sini ya. Sama ya, ini ada dua saham aja. Ada dua saham, tapi udah portofolio ya, masuk portofolio ya. Kalau misalnya nilai kalian, kalau misalnya jawaban kalian udah benar, dapat skor maksimal 12,5 di sini. Ya, 12,5. Dan di sini karena udah portofolio gitu kan, ada dua saham. Jadi ya hitung satu-satu ya. Itu saya hitung di sini dulu kan, apa return ekspektasian dikalikan dengan bobotnya masing-masing saham di situ kan, dapatnya ini sama ini ya dikalikan. Lalu expected return portofolionya itu tinggal ditambahkan aja di sini sum dua-dua. Habis itu sigma di sini sigma atau standar deviasi ya kalian ada ya standar deviasinya dikasih tahu, covariance-nya dikasih tahu juga di soal, dapatlah apa resiko portofolio. Nah, resiko portofolio ini kan lebih rumit ya kan, saya nggak bisa pakai rumus yang lebih gampang di Excel gitu kan, harus harus kalian kalau di Excel juga harus kalian apa tulis satu-satu di sini ya. Ini pangkat berapa ini apa? W-nya dipangkatin dua gitu kan. Di sini W-nya dipangkatin dua dikali dengan ada rumusnya kan dulu ya. Dibuka modul ketiga lagi. Lalu B8 itu sigmanya dipangkatin dua ya dikalikan antara sigma dengan W-nya. Lalu yang portofolio 2 juga sama ya. Portofolio yang MNC ini ya MNCN ini ya. Lalu ditambahkan dua dengan dikali masing-masing W terus dikali dengan covariance gitu kan. Lalu di akar gitu. Akar itu nggak ada ya di Excel ya. Biasanya kalian bisa pakai pangkat setengah di sini. Pangkat setengah di Excel. Nggak ada akar di Excel. Ya. Oke, jadi jawabannya C di sini. Nomor tiga, kalau skornya benar semua dapat 10 ya di sini. Ya, saya pakai apa ini? Saya pakai ini gampang lah di sini. Kayaknya kalian bisa sendiri, tinggal dikali gitu kan. Payout ratio sama laba perusahaan dikali, lalu lembar sahamnya ada berapa, tinggal dibagi gitu kan, selesai. Skornya 10 kalau benar. Nomor keempat di sini halaman 4,22, nomor 3. Skornya 15 kalau benar semua. Ya, ini agak panjang dikit lah. Nah, ini tapi ya kalian list sendiri kan bisa kan apa kayak akuntansi gitu kan kemarin ya yang kalian pelajarin dulu. Ya di list aja satu-satunya berapa, dapatnya berapa, terus total ekuitas nilai buku saham preferensinya berapa di total, dikurangin, habis itu ini dibagi berapa lembar gitu kan, dapatnya segini. Ini gampang juga lah, harusnya bisa. Banyak yang betul dan jawabannya. Lalu yang nomor 5 ya, halaman 4,23 nomor 4 di sini. D dibagi K aja. Skor kalau benar semua 10 ya di sini. Ini gampang sekali lah. Biasanya kalau kayak yang gampang-gampang banget ini saya kasih nilai 10 skornya. Yang lain lebih ribet, lebih rumit. Saya kasih 15 atau 20 tadi kan. 15. Nomor 6 12,5 ya. Kalau misalnya benar nilainya. Ya, ini kalian hitung sendiri lah. Ini ada rumusnya kan kalian bisa buka di modul keempat itu kan. Kalau kalian masukkan rumus saja, hitung-hitung sendiri bisa keluar ini 5.000 lebih kok, ya kan? Nomor 7, halaman 5,25 nomor 4 ya. Skornya 12,5 sama. Nah, ini saya pakai rumus di sini ya. NNCTN. Apa nilai intrinsiknya berapa? Yang lain itu diketahui kok ya kan. Sama K-nya ini kali-kali ini, terus habis itu ya ini kali bagi doang, habis itu ini nilai intrinsik kalian cari gitu kan. Oke, nomor 8 halaman 5,26
Ya, ini nomor 5 ya. Terus YTM-nya ini saya pakai apa? Saya pakai rumus juga di sini. Ini semuanya diketahui ya. Semuanya diketahui semua. Ini tinggal kali bagi gitu kan. K-nya per setengah tahun gitu kan ya. Bonnya apa kuponnya per setengah tahun gitu kan. Lalu ada berapa kali kupon di sini kan ada 4 kali udah diketahui soal. Lalu dapatlah YTM-nya berapa. Ya, saya pakai rumus di sini. Kalian hitung manual juga boleh, nggak ada masalah. Ada yang mau ditanyakan soal ini? Soal apa tugasnya? Tugas yang pertama. Gampang ya, nggak terlalu sulit kayaknya kan tugas pertama. Nggak ada yang ditanyakan ya. Kalau nggak ada yang ditanyakan, kalian ya mungkin ada yang kerja sekarang masih sibuk gitu. Mungkin setelah kalian pulang ke rumah nanti kalian cek-cek sendiri ya jawaban kalian. Bandingkan aja jawaban kalian dengan jawaban apa kunci jawaban yang sudah saya upload di si layar. Dibandingkan aja kalian cek-cek sendiri. Kalau misalnya ada pertanyaan atau Pak apa nilainya kok kurang Pak ya atau misalnya nilainya kelebihan Pak gitu kan bisa lapor ke saya ya. Saya kok nggak sesuai ya kalian bisa hitung-hitung sendiri lah kalau salah di mana ya. Saya nggak mungkin upload apa evaluasi masing-masing orang gitu kan karena mungkin terlalu banyak ya ada 20 mahasiswa ada masih kelas satunya juga kalau saya upload satu-satu kan kalinya terlalu banyak nanti ya jadi saya masukkan apa upload kunci jawaban aja lah seperti biasa jadi kalian cek-cek sendiri kira-kira kira-kira kalau misalnya dikurangin berapa gitu kan kalian bisa kira-kira sendiri ya kok nilai saya segini gitu ya oke nggak ada pertanyaan ya untuk tugas ya. Kalau nggak ada, saya kita ke ini presentasi yang kelompok berikutnya ya. Modul ketujuh. Di sini model keseimbangan dan peta. Silakan kelompok ketujuh untuk presentasi. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, namanya siapa ya? Ini nggak di. Oh, ada di bawah. Sorry. Aja, Pak. Iya. Oke, silakan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Ferry. Selamat siang, teman-teman semua. Kami dari kelompok Ya, 5, akan mempresentasikan modul 7, yaitu model keseimbangan dan beta. Anggota kelompok 5 yaitu Elvin Lydia Ferdiana, Indi Astriani, Nindi Ningtyas, Uut Krisyanti, dan Widya Trisnawati. Iya. Hmm. Kegiatan belajar 1 yaitu model keseimbangan. Model-model keseimbangan untuk menilai aset kapital terdiri dari 2 model penilaian, yaitu yang pertama, model penilaian aset kapital atau Capital Asset Pricing Model atau CAPM, dan yang kedua yaitu model penilaian arbitrase atau Arbitrage Pricing Model atau APP. Model-model ini disebut dengan model-model keseimbangan atau equilibrium models karena mendasarkan pada hitungan antara resiko dan return ekspektasian dari aset-aset beresiko. Next, Pak. hmm, Model penilaian aset kapital atau Capital Asset Pricing Model atau CAPM. CAPM adalah model hubungan antara tingkat return ekspektasian dari suatu aset beresiko dengan resiko dari aset tersebut pada kondisi pasar yang seimbang. Capital Asset Pricing Model atau CAPM dikembangkan terpisah oleh William Sharpe pada tahun 1964, kemudian Jack Trainer pada tahun 1962, John Linder pada tahun 1965, dan John Mosin pada tahun 1966. Next, Pak.
Asumsi-asumsi CAPM. Model yang banyak digunakan oleh akademis dan praktis karena sederhana. Asumsi-asumsi tersebut sebagai berikut menurut Jones 2014. Semua investor mempunyai satu pandangan periode yang sama. Kemudian semua investor memiliki ekspektasi yang homogen atau homogeneous expectation terhadap faktor-faktor input, return expectation, varian, dan kovarian. Aset-aset yang digunakan untuk keputusan portofolio. Dengan return bebas risiko atau risk-free rate, investor menggunakan informasi ini untuk menghasilkan set efisien atau efisien set yang sama. Kemudian, semua investor dapat meminjamkan dan meminjam sejumlah dana dengan jumlah yang tidak terbatas pada tingkat return bebas risiko atau risk-free rate. Kemudian, tidak ada biaya transaksi, tidak ada inflasi, tidak terdapat pajak pendapatan pribadi, investor tidak berbeda mendapatkan capital gain atau dividen. Kemudian banyak investor dan investor-investor adalah penerima harga atau price takers. Individual investor tidak dapat mempengaruhi harga aset. Kemudian yang terakhir adalah pasar modal dalam kondisi equilibrium. Oke, saya tambahkan dikit ya. Jadi tadi ada sebenarnya ada sebenarnya ada banyak metode untuk bisa memprediksi, untuk kalian bisa analisa harga saham gitu kan. Ya, ada banyak metode ya. Tapi di sini yang paling sering dipakai itu CAPM sama APT ya. APT nanti mungkin setelah CAPM akan dijelaskan ya sama kelompok ini. Nah, ini CAPM ini yang paling sering, yang paling terkenal istilahnya. Metode yang paling terkenal itu di sini CAPM, yang paling sering dipakai orang investor ataupun nggak cuma investor aja ya, di akademis juga, di education juga ya. Kalau misalnya kita ambil jurusan finance atau jurusan manajemen atau jurusan bisnis gitu kan, itu bakal diajarin CAPM. Kebanyakan kalau ada mata kuliah investasi atau kuliah portofolio ya seperti kalian ya masuk manajemen gini kan, ini pasti diajarkan di kuliah kuliah kita ya portofolio investasi seperti ini ya. Jadi CAPM pasti ada di situ ya. Dan di sini apa sih CAPM itu ya? Tadi udah dijelaskan beberapa. Terus yang penting dulu kita harus tahu asumsi-asumsinya di sini ya. Semuanya untuk prediksi harga saham ya, prediksi harga saham yang akan datang gitu kan di kemudian hari ya. Terus punya saham return dan resikonya juga termasuk ya, di situ ada return ada resikonya udah pasti masuk. Karena kemarin-kemarin kita tugas pertama itu kan udah tadi saya jelaskan juga semuanya, kalau misalnya ada portofolio gitu kan pasti kita ngitung return sama resiko kan ya. Return dari apa rata-rata gitu kan kalau portofolio dari pembobotan rata-rata itu, terus habis itu kalau resiko itu kalian bisa ngitungnya dari mana, dari standar deviasi atau varians dan covariance gitu kan kalau misalnya dua portofolio apa dua saham di dalam satu portofolio atau lebih ya, itu pakai covariance ya kan. Nah itu dari semuanya itu ya, ini kita digabungkan ke apa konsep CAPM di sini. Ya, tapi ya namanya metode ya, namanya metode itu istilahnya hal yang rumit sekali sebenarnya kan. Saham itu hal yang rumit sekali. Kenapa saya bilang rumit sekali? Banyak faktor yang bisa mempengaruhi ya kan. Apa aja Pak faktornya? Macam-macam ya kan. Investor ngefek ya kan ke saham. Terus misalnya kalau IPO itu perusahaan underwritingnya juga ngefek. Terus performa perusahaannya juga ngefek. Kesehatan keuangan perusahaannya juga ngefek ke harga saham. Ya kan? Terus investor suka main-mainnya itu investor-investor kecil yang suka main-main gitu kan. Beli jual, beli jual, beli jual itu juga ngefek ke harga saham. Yang daily trader lah istilahnya, daily traders itu yang apa yang trader yang suka tiap hari jual beli aja itu kan ngefek ke harga sahamnya ya. Jadi rumit sekali ya kan, saham itu benar-benar rumit banget ya, banyak faktor yang bisa mempengaruhi, pihak-pihaknya itu banyak sekali. Selain itu juga pengumuman ya kan,
Kalau ada pengumuman nih hari ini pengumuman ada apa saham Unilever mau bagi-bagi saham ini, ya otomatis investor juga bakal beli, gitu kan? Banyak yang beli akhirnya gara-gara diumumin mau bagi dividen, ya. Terus ada pengumuman apa profit, ya, atau laba perusahaannya naik tahun ini, naik 2 kali lipat, naik 10 kali lipat. Wah, banyak investor yang mau beli juga nih. Ya, terus ada juga faktor apa lagi? Faktor cuaca ya. Saya riset saya tentang cuaca juga. Ya, cuaca bisa mempengaruhi harga saham juga. Dari moodnya investor. Ya, investor ngerasa misalnya cuacanya terlalu panas nih. Ya, terus investornya merasa apa ya? Merasa kayak kalau panas itu orang gitu kan kayak lebih apa ya? Lebih stres, lebih tertekan gitu kan. Lebih agresif istilahnya ya. Kalau lebih agresif itu ngefek ke harga sahamnya juga. Maka mereka lebih sering jual beli gitu kan karena lebih agresif. Ya. Jadi banyak sekali ya faktor ya. Kalau kita teliti satu-satu itu banyak banget gitu ya. Sampai aneh-aneh itu bisa masuk gitu kan. Tadi sampai cuaca itu bisa masuk di situ. Nah, jadinya di sini harus ada asumsi. Ya, karena kalau semuanya dimasukkan ya nggak bisa gitu loh kan. Buat analisa suatu riset atau analisa suatu saham. Kalau semua faktor ini dimasukin, ya ribet banget lah misalnya. Ya nggak bakal selesai-selesai gitu ya. Nah, di sini disimpelkan ya, harus ada asumsi. Ya, sama kalau kalian tertarik S3 mau kuliah lagi, lanjut lagi, pengen nemuin sesuatu ya, itu semuanya pasti ada asumsi. Ya, semuanya pasti ada asumsi. Ya, kalian harus batasin faktor-faktor yang tadi, yang terlalu banyak itu harus dibatasin. Ya, apa aja yang ini tadi yang dibatasin? Nah, ini banyak ya tadi, ada semua investor mempunyai satu pandangan periode yang sama. Jadi, analisanya harus satu periode yang sama. Yang kedua, investornya ini punya ekspektasi yang homogen. Ya, jadi nggak bisa ya semuanya kalau investornya itu beda-beda. Satunya ekspektasinya, oh sahamnya naik. Satunya ekspektasinya besok sahamnya turun nih. Ya, itu nggak bisa udah. Gagal CAPM. Kalau ada tiap investor itu pemikirannya beda-beda. Ya. Lalu ini semua investor dapat meminjamkan atau meminjam sejumlah dana dengan jumlah yang tidak terbatas ya. Ada return bebas risiko di sini, ada risk free rate. Ya, bebas risiko kemarin kita udah bahas ya. Return bebas risiko itu yang dari treasury bill atau dari kalian bisa ambil apa government bond ya, dari apa obligasi pemerintah ya. Returnnya obligasi pemerintah karena itu yang bebas risiko kan. Pemerintah, saya bilang pemerintah nggak mungkin, negara nggak mungkin bangkrut gitu kan. Kecuali perang gitu. Ya perang jangan beli ya. Ya, kalau Indonesia nggak mungkin bangkrut gitu kan sampai mau ratusan tahun, ya puluhan atau ratusan tahun kemudian ya nggak mungkin Indonesia bangkrut gitu kan. Ya, jadi kalian bisa ambil sebagai return bebas risiko ya itu dipakai di sini, dipakai di CAPM. Ya, lalu nggak ada transaksi ya, biaya transaksi di sini di rumusnya CAPM nggak dimasukkan. Ya kalau misalnya ada, ya kalian buka rekening saham itu udah ada biaya gitu kan. Apalagi jual beli, tiap kali jual, tiap kali beli itu kalian kena biaya juga loh itu. Kalau yang punya pengalaman apa buka rekening saham gitu kan, itu tiap kalian jual sama beli itu ada potongannya. Ya, itu biaya transaksi di situ. Ya, ini kita nggak masukkan di CAPM. Terus kita juga nggak masukin inflasi di sini ya. Inflasi nggak dimasukkan di sini. Jadi inflasi misalnya naik atau turun inflasinya harga 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 barang itu naik gitu kan. Itu berapa cara ngitungnya itu nggak dimasukkan ke CAPM. Terus di sini nggak pajak juga nggak dimasukkan ya pajak-pajak ini pajaknya investor apa ini kan kepotong nilai apa return kalian kan. Kalau kena pajak, kena biaya transaksi itu kepotong kan. Nah, tapi di sini nggak dipakai ya. Di sini
udahlah, apa dihilangin aja, nggak usah dimasukin. Ya. Terus banyak investor dan investor penerima harga, ya. Jadi di sini investor ini banyak banget ya, nggak cuma satu ya. Kalau misalnya ada saham yang investornya sedikit aja, itu nggak bisa ya. Harus di sini asumsinya itu investornya banyak banget di sini. Mau jutaan, mau miliaran investor gitu kan. Ya. Terus habis itu ada asumsi pasar modal dalam kondisi equilibrium yang terakhir di sini. Apa kondisi equilibrium? Mungkin di bawah dijelasin ya. Oke, boleh dilanjutin dulu. Baik, Pak. Equilibrium adalah suatu kondisi ketika harga-harga dari aset berada di suatu tingkat yang tidak dapat memberikan intensif lagi untuk melakukan perdagangan spekulatif. Karena CAPM dibangun oleh teori portofolio Markowitz, titik equilibriumnya merupakan titik M yang berada di set efisien atau efisiensi set. Dapat kita lihat pada gambar 7.1, titik equilibrium efisien set dan portofolio pasar. Untuk menentukan apakah suatu aset itu baik atau tidak, kita dapat bandingkan return ERP dan resiko atau sigma P dari aset dengan garis pasar RBR min Q. Jika titik-titiknya berada di atas garis pasar RBR min Q, maka dapat dikatakan kinerja aset tersebut lebih baik atau beat the market. Sebaliknya, jika titik-titiknya berada di bawah garis pasar atau RBR min Q, maka kinerja aset tersebut buruk atau tidak sesuai dengan harapan. Mungkin ada tambahan, Pak Ferry? Oke, ya saya memperjelas grafiknya ya di sini ya. Ya tadi kan tadi ya yang sesuai slide sebelumnya ada kondisi equilibrium ya. Jadi sebenarnya kemarin kita udah belajar minggu lalu kan titik-titik frontier atau titik-titik yang efisien gitu kan. Titik-titik portofolio efisien. Itu di mana? Di yang garis yang apa bulat ini loh. EA ini. A atau AE di sini ya. Itu yang kemarin titik-titik frontier ya atau titik-titik apa portofolio yang maksimal. Maksudnya portofolio yang maksimal apa? Yang dari teori portofolio Markowitz itu kan minggu lalu yang kita bahas. Optimal atau maksimal ya. Ya karena eh, dari beberapa titik yang terjadi gitu ya, dari beberapa apa resiko yang sama gitu kan, tapi dapatnya apa return yang paling tinggi gitu kan. Ya kalian bisa bandingkan titik A misalnya paling top paling atas di sini dibandingkan dengan titik yang di bawah-bawahnya itu kan returnnya lebih rendah gitu kan. Jadi titik A itu paling tinggi returnnya dengan resiko yang sama gitu kan. Nah lama-lama dia turun gitu kan ke kiri makin turun di sini sampai ke titik E gitu kan. Ya, itu yang minggu lalu ya. Minggu lalu dibuka lagi ya. Kita ngapain aja belajar apa minggu lalu ya. Nah ini titik-titiknya kan banyak gitu kan. E sampai A ini titiknya banyak sekali gitu kan. Kita mau pilih yang mana masih bingung. Minggu lalu kita masih bingung. Banyak titik optimal ya sesuai dengan resiko-resikonya kita sih memang kan. Kalau ada yang suka resiko ya titik pilih titik A gitu kan. Kalau nggak kayak saya nggak suka resiko ya pilih titik E gitu kan. Tapi yang equilibrium itu yang mana sesuai dengan pasar gitu kan. Nggak tahu kita masih masih banyak itu titik A sampai titik E itu banyak sekali titik-titik itu kan. Banyak sekali itu sampai miliaran bisa itu titik A sampai titik E itu yang ada di garis apa melengkung itu atau garis melingkar itu. Itu banyak sekali di situ ya. Orangnya juga banyak sekali di satu garis itu ya kan. Nah sekarang ada teori CAPM ini mau muncul ya. Nah itu bikin apa, bikin satu garis baru di sini dia namanya garis pasar ya. Dari mana itu? Dari R RBR itu. Titiknya itu sebenarnya dari RBR ya kan di situ. Sampai ke titik Q ya. RBR itu return bebas risiko ya. RBR itu return bebas risiko yang tadi dari obligasi pemerintah ya kan bisa kalian ambil gitu kan sebagai representatif.
Dia naik tiap kali naik karena resikonya kan naik, ya kan? Kalau obligasi pemerintah tanpa resiko kan resikonya kecil, ya kan? Lama-lama dia naik kan, kalau resikonya naik, sigmanya itu loh, yang di sumbu X kan sigma itu resiko atau standar deviasi gitu kan. Kalau yang apa sumbu Y itu returnnya gitu kan, return ekspektasian ya. Nah dia lama-lama kalau returnnya apa resikonya naik ya returnnya lama-lama makin tinggi gitu kan. Konsepnya saham itu seperti itu kan. Semakin beresiko, returnnya juga yang kita terima makin tinggi, ya kan? Tapi ruginya juga makin tinggi, ya kan? Kalau ada plus pasti ada minusnya juga gitu kan. Minusnya juga makin tinggi juga, ya. Makin kita nggak suka resiko, resikonya makin kecil, kita dapatnya returnnya makin kecil, ya. Tapi kalau rugi juga nggak terlalu besar ruginya, ya kan? Jadi dia garis pasar ini juga naik di sini. Sama ya, garis melengkung itu naik, garis yang pasar itu juga naik. Nah, mereka ketemunya cuma ada di satu titik ya. Namanya titik equilibrium atau di sini digambar titik M. Nah, itu yang bisa kita pakai ya di sini. Oh, kalau sesuai dengan pasar, ketemu titik-titik optimal ya, yang sesuai dengan pasar itu ketemu di titik M di sini. Nah, itu konsep CAPM di sini. Ya. Konsep CAPM itu ternyata. Ya, seperti itu ya. Penjelasannya kira-kira seperti itu ya. Kita dapatnya hasilnya nanti titik M ini atau titik equilibrium. Ya. Oke, bisa dilanjutin. Kemudian ada dua model untuk CAPM, yaitu pertama CAPM untuk portofolio digambarkan oleh garis pasar model GPM. Yang kedua, CAPM untuk aset tunggal digambarkan oleh garis pasar sekuritas GPS. Lanjut, Pak. Garis pasar modal atau GMP untuk portofolio CAPM di pasar modal digambarkan secara grafik dengan garis pasar modal atau GPM atau Capital Market Line. Kita dapat lihat pada diagram garis pasar modal cek 7.2 CAPM dalam bentuk model persamaan matematik dapat dirumuskan sebagai berikut. ERP sama dengan RBR plus ERM min RBR per sigma M dikali sigma P, di mana ERP ini adalah return expectation portfolio, ERM adalah return pasar, RBR adalah return bebas risiko atau risk free rate, dan sigma P adalah risiko portofolio, sigma M adalah risiko pasar. Hubungan equilibrium antara return expectation atau ERP portofolio dan risiko portofolio atau sigma P dapat dilihat dari semakin tingginya resiko sigma P yang diambil akan semakin tinggi pula return expectation ERP yang akan diperoleh. Pak Ferry mungkin ada tambahan, Pak? Iya, jadi dari rumusnya ngerti nggak rumusnya? Kalau kemarin dari tugas pertama kan kita udah ngitung resiko portofolio kan, sama apa return portofolio ya, ERP ya kemarin. Ya, tapi di sini kita hitung lagi di sini ERP-nya berapa. Ya, sigma RP di sini apa Pak? Sigma RP itu resiko portofolionya kita udah hitung kok. Ya sebenarnya dua ini udah kita hitung ya. ERP sama sigma RP kita udah ngitung, tahu caranya ngitungnya gimana gitu kan. Nah, kalau RBR ini apa Pak? Dari Treasury Bill atau dari obligasi pemerintah ya kan? Kalian ngitung aja, kan cuma kayak ngitung satu saham gitu kan, apa returnnya berapa. Kalian tinggal average atau rata-rata gitu kan, returnnya apa Treasury Bill atau returnnya obligasi pemerintah itu berapa. Ya kan, ini gampang juga bisa dicari, ya kan? Nah, return pasar di sini ERM di sini, return pasar.
Dapatnya dari mana Pak return pasar? Ya kalian indeks. Ya, kalau misalnya di Indonesia kita pakai indeks IHSG atau JKSE itu sama lah. Bahasa Inggrisnya JKSE ya, Jakarta Stock Exchange. Kalau bahasa Indonesianya pakai IHSG, Indeks Harga Saham Gabungan. Kalau di Indonesia, ya itu di data saya kalau untuk tugas ketiga itu ada ya kan. Kalian harus hitung returnnya berapa, ekspektasi return ekspektasinya berapa. Ya pakai rata-rata juga sama kan. Ya, itu market ya. M di sini artinya market RM, market. Market itu berarti pakai indeks ya. Lalu kalian dari market itu juga bisa hitung resikonya berapa marketnya. Itu sigma M di sini. Risiko pasar. Ya, market atau pasar. Risiko pasar di situ. Kalian hitung yang di bawah itu kan, sigma M dibagi sigma M. Yang di bawah itu bisa kalian hitung juga. Kayak ngitung satu saham aja kan. Ya, pakai standar deviasi gitu kan. Berapa nanti returnnya berapa. Tinggal dihitung aja. Ya, terus returnnya, tadi return BR ya, RBR itu juga udah ada tadi kan, RBR juga ada. Ya, return bebas resiko. Ya kan, sama yang di depan ya kan, sama yang di depan sama. Ya, jadi sebenarnya dari rumus ini kita bisa ngitung return portofolio yang kita kalau dari CAPM ya. Jadi RERP yang kita dapat dari CAPM. Karena sekarang kita mempertimbangkan apa return bebas resiko juga, kita mempertimbangkan returnnya pasar juga, kondisi pasarnya gimana gitu kan. Udah agak beda lah. Nanti hasilnya agak beda daripada kita cuma rata-rata saham di portofolionya kita. Ya, nanti hasilnya ERP-nya ini agak beda dikit. Karena sekarang kita mempertimbangkan pasar, sama mempertimbangkan apa return bebas risiko di situ. Ya, kita bisa hitung ERP-nya nanti berapa di sini. Ya. Oke, bisa dilanjutin. Kalau yang aset tunggal, Garis atau pasar. kita istirahat dulu deh. Ini masih lanjut bawah soalnya ya. Ya, Baik, mungkin kita istirahat dulu aja. Kita istirahat sekitar 15 menit ya. Kita cuma satu satu kelompok aja yang presentasi kok hari ini ya. Jadi nggak banyak-banyak. Kita tinggal satu-satu kayaknya. Jadi udah modul ke berapa ini? Total modul 9 ya. Ini modul ke-7 dan jadi sebenarnya tinggal 2 minggu lagi kita udah selesai materinya. Ya, minggu depan satu modul, minggu depannya lagi satu modul lagi selesai. Terus presentasi minggu terakhir kita presentasi itu yang tugas terakhir gitu kan. Ya, oke. Kita istirahat dulu aja. Nggak masalah kita yang mau makan boleh makan siang dulu ya atau mau ke toilet atau mau istirahat silakan ya. Kita istirahat 15 menit aja.
Oke, ya kita lanjutin lagi ya presentasinya. Oke, silakan kelompok 5. Kita kembali lagi. Yuk. Baik, Pak. Kemudian yang Ya, kedua adalah garis pasar sekuritas atau GPS untuk aset tunggal. Garis pasar sekuritas atau GPS atau Security Market Line atau SML menunjukkan trade-off antara risiko dan return expectation untuk aset tunggal. Untuk menghitung return expectation dapat menggunakan rumus ERI sama dengan RBR plus beta I dikali ERM min RBR, di mana ERI adalah return expectation, ERM adalah return pasar, RBR adalah return bebas resiko atau risk free rate, dan beta I adalah risiko aset tunggal. Untuk aset tunggal, tambahan return expectation diakibatkan oleh tambahan risiko aset tunggal. Risiko aset tunggal diukur dengan beta. Pak Ferry mungkin ada tambahan, Pak? oh, ya. Kalau kita lihat dari rumusnya yang di atas sama bawah ya, yang di atas ini sama yang bawah ini hampir mirip ya kan? Ya, hampir mirip. Nah, di sini sebenarnya yang bawah itu sama aja ya dengan yang di atas. Cuma sigma P ini kita bagi dengan sigma M. Sigma P kalau kita bagi dengan sigma M itu jadi beta di sini. Iya. Yang lain semuanya sama. ER1 RI ya, sorry, bukan R1, RI sama dengan RBR ditambah, terus habis itu yang kanan juga sama ya, ERM dikurangi RBR, sama. Ya, cuma sigma P atau risiko portofolio dibagi dengan sigma M, risiko pasar itu jadi beta di sini. Jadi lambang beta di sini, risiko aset tunggal. Ya. Karena di sini cuma kita anggap sebagai apa resiko aset tunggal aja, satu satu aset seperti itu. Jadi sebenarnya dari rumus ini kita bisa hitung ya, kalau misalnya ada satu aset, kira-kira returnnya berapa, return ekspektasinya berapa di situ. Ya, terus ini bisa udah dibaca ya, yang di bawah beta pasar, sig beta M bernilai satu. Itu nanti di slide selanjutnya ada, Pak, soalnya double. Oh, ada Maaf. ya. Oh, Iya. double. Oke, oke. Oke, bisa dilanjutin. Hmm. Beta pasar atau beta M bernilai 1. Jika suatu aset tidak mempunyai resiko sama sekali atau beta sama dengan 0, maka aset ini akan mendapatkan return expectation sebesar RBR, return aset bebas resiko saja. Sedangkan jika resiko aset lebih besar dari 0 atau beta lebih dari 0, maka aset ini akan mendapatkan return expectation lebih besar dari RBR tambahan return expectation karena adanya resiko di aset disebut dengan premium resiko atau risk premium. Return expectation suatu aset beresiko yaitu dengan rumus ERI sama dengan RBR. Dengan RBR ini adalah return tanpa resiko, kemudian plus beta I dikali ERM min RBR, di mana ini adalah premium resiko atau risk premium. Jika suatu aset mempunyai resiko sama dengan resiko pasar atau beta sama dengan 1, maka return expectation aset ini akan sama dengan return expectation pasar atau ERM. Rumusnya ERI sama dengan RBR plus 1 dikali ERM min RBR sama dengan RBR plus ERM min RBR dengan hasilnya ERM. Next, Pak. Jadi resiko sekarang jadinya resiko atau ah, resiko kan tadi pakai sigma ya. Kalau sebelumnya, sekarang resiko dilambangkan dengan beta di sini. Kalau di konsep CAPM, ya. Jadi kalau misalnya dia sama apa betanya nol, jadi kita kayak beta nol itu berarti sama dengan nggak ada resiko sama sekali di sini ya. Beta sama dengan nol. Itu kalau resikonya nol lah, ya. Atau hanya sebesar sama dengan resiko nol itu apa? Risiko bebas resiko, ya kan? RBR.
Jadi kalau betanya nol itu sama dengan RBR, ya kan? Kenapa? Kalau misalnya kita pakai rumus ini, kalau kita pasang beta nol, yang belakang kan hilang semua. Karena nol dikali yang belakang ini semua kan, nol kan. Jadi returnnya itu sama dengan return bebas resiko, bener kan jadinya. Jadi di titik ini loh, kalau di grafik di titik RBR ini, itu berarti di mana resikonya nol atau resikonya sama dengan bebas resiko. Ya, returnnya juga nanti bakal sama dengan return bebas resiko, ya kan? Kalau betanya nol, ya. Tapi kalau betanya lebih dari nol, ya, nah itu kalian bisa hitung sendiri pakai rumusnya sini, ya. Jadi kalau misalnya satu gimana, Pak? Kalau satu, nah kalau satu betanya satu, berarti resiko apa returnnya itu sama dengan return pasar di sini, ya. Karena di satu dikali RM dikurangin RBR lagi, RBR-nya kekurangin di sini. Jadi E dalam kurung RM. Jadi kalau ingat ya, kalau bedanya kita itu satu, itu returnnya kita sama dengan returnnya pasar. Atau bisa disebut, bisa dibilang beta. Kalau betanya satu, itu kita eh, portofolio saham kita itu sama dengan portofolio indeks atau pasar. Ya, sama dengan persis, benar-benar persis dengan eh, sama-sama benar-benar persis dengan apa indeks harga saham gabungan. Iya, jadi diingat-ingat ya. Oh, kalau nol, betanya nol itu berarti sama dengan obligasi pemerintah returnnya. Sama dengan return bebas resiko. Obligasi pemerintah kan bebas resiko ya. Berarti betanya nol, nggak ada resiko. Gitu kan. Nah, kalau kita dapatnya sekitar satu betanya sekitar satu gitu ya. Itu hampir mirip dengan indeks harga gabungan ya. Jadi portofolionya kita sama dengan portofolio semua saham yang ada di Indonesia. IHSG tadi atau JKSE sama. Itu berarti satu ya. Satu artinya itu perbandingannya satu. Berarti kayak apa ya? Oh, berarti portofolionya kita itu mirip sama indeks gitu aja. Nah, indeks kan kumpulan saham yang dijadikan satu harga saham aja gitu kan. IHSG ya. Kalau kalian cek apa data Indonesia yang saya sudah berikan buat tugas ketiga kalian itu ada ya IHSG atau JKSE itu kan. Dari situ kalau mirip ya itu berarti betanya satu. Ya. Tapi kalau kita mau istilahnya mau ngebit pasar apa mau lebih bagus dari pasar kita ya. Kita harus betanya lebih dari satu dong supaya returnnya kita lebih besar, lebih dari return apa indeks atau return pasar atau return market. Kita harus bisa lebih dari satu betanya itu supaya returnnya kita bisa lebih tinggi daripada indeks gitu kan. Ya kalau misalnya sama dengan indeks, ngapain kita nggak beli indeks saja? Ngapain kita repot-repot beli banyak saham gitu kan? Ya kan? Indeks itu juga portofolio ya, termasuk portofolio. Tapi portofolio semua saham yang ada di Indonesia gitu kan. Indeks harga saham gabungan, gitu. Gabungan semua saham yang ada di Indonesia. Atau JKSE tadi ya, Jakarta Stock Exchange gitu. Ya. Ya kalau misalnya kita sama, betanya cuma satu ya berarti ya kita beli indeks saja. Ngapain kita mikir-mikir beli apa saham-saham kecil-kecil itu ya kan? Banyak sekali sahamnya kita sampai 10 mikirnya gitu kan kemarin. Ya, sampai 11 saham dari contoh minggu lalu ya. Ngapain kita ngeliatin harga saham satu-satu gitu loh. Mending kita beli indeks aja gitu kan. Ya, jadi kalau misalnya betanya satu itu sama dengan resiko pasar, ya kita beli indeks saja daripada portofolionya kalian satu gitu atau kurang dari satu betanya gitu kan. Betanya kurang dari satu berarti resikonya kecil, returnnya juga kecil gitu kan. Ya, oke bisa dilanjutin.
Namun, jika suatu aset mempunyai resiko lebih besar dari nol, tetapi lebih kecil dari resiko pasar, yaitu sebesar beta kurang dari 1, maka return expectation aset ini akan lebih kecil dari return expectation pasar atau ERM. Sebaliknya, jika suatu aset mempunyai resiko lebih besar dari nol dan lebih besar dari resiko pasar, yaitu sebesar beta lebih dari 1, maka return expectation aset ini lebih besar dari expectation pasar atau ERM. Dapat kita lihat dari contoh 7.1 ini, return expectation pasar sebesar 0,01921. Saham ini mempunyai beta sebesar 4,05. Jika return bebas resiko sebesar 5% setahun, berapa return expectation bulanan saham WSKT ini menurut CPAM? Jawabnya, return bebas resiko atau RBR adalah sebesar 5% setahun. Jadi, RBR sebulan sebesar 5% dibagi 12, yaitu hasilnya 0,4167%. Return expectation menurut CAPM untuk saham WSKT ini adalah sebagai berikut. ERWSKT sama dengan RBR plus beta WSKT dikali ERM min RBR. Maka 0,004167 ditambah 4,05 dikalikan 0,01921 min 0,004167. Maka hasilnya adalah 0,065091. Silakan Pak Ferry, mungkin ada yang ditambahkan. Oke, ya di sini kita bandingkan dengan ini waskita ya di sini ya. Yang atas dulu kalau misalnya beta kurang dari 1 di situ ya. Beta kurang dari 1 berarti resiko lebih besar dari 0 tapi lebih kecil dari resiko pasar ya. Ya itu masih kecil ya di sini resikonya ya. Mungkin returnnya juga lebih kecil dari return pasar gitu kan. Ya. Nah ini terus kita ngitung waskita nih. Kita mau pakai konsep CAPM ngitung return ekspektasian dari satu saham. Dari saham waskita di sini. Udah diketahui semua di sini ya. Return bebas resikonya berapa, betanya di sini betanya pas kita udah tahu 4,05 di situ ya, diberitahu di situ. Terus habis itu return marketnya, indeks harga gabungan itu ada udahan. Terus RBR tadi udah ada sama ya, RBR depan sama belakang sama aja ya, angkanya kalian bisa lihat sama persis ya. Lalu kita dapatnya return ekspektasian dari waskita itu 0,065 ya. Jadi 6,5% lah itu satu tahun mungkin di sini ya. Nah, waskita ini apakah bisa beat market? Beat market bisa ngalahin market nggak di sini? Kita bandingkan aja sama ERM-nya. Ya. Kalau marketnya itu cuma ini ternyata 1,9 ya kan. Ya. 1,9 tapi waskita ini bisa dapat return 6,5. Oh bagus berarti ya, returnnya di atas dari returnnya market. Nah gunanya kalian beli saham itu supaya kalian dapat returnnya lebih tinggi daripada returnnya pasar. Kalau kalau enggak ngapain beli saham gitu kan, beli aja pasarnya gitu kan, beli aja indeksnya ya, seperti itu ya. Ini kelihatan ya dari betanya ya. Beta was kita ini 4,05, tinggi ya, lebih dari 1 kan? Ya, 4 kali lipat dari, istilahnya di sini 4 kali lipat, resikonya 4 kali lipat dari pasar gitu loh. Ya, iya 4 kali lipat dari pasar. Jadi kita dapat returnnya juga lebih tinggi, karena resikonya lebih tinggi was kita di situ. Ya, seperti itu ya. Oke, next. Bisa dilanjutin. Kemudian untuk contoh kedua yaitu return expectation pasar atau ERM sebesar 0,01921. Saham ini mempunyai beta sebesar 4,05. Jika return expectation saham WSKT atau ERWSKT adalah sebesar
min 0,01237, apakah saham ini murah under value atau mahal over value? Jawabannya, untuk saham WSKT dengan beta sebesar 4,05, return ERWSKT yang layak untuk saham ini sesuai dengan return ekspektasi saham WSKT ERWSKT hanya min 0,01237, maka saham ini tidak dapat mengalahkan pasar atau mahal atau over value. Silakan Pak. Ini ada yang mau ditambahkan? Oke, ya tadi udah saya bahas ya, saya udah jelasin tadi. Oke, bisa dilanjutin? Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Widya Trisnawati. Silakan Pak Widya. Iya, Nindi. Makasih. Selanjutnya, untuk CAPM 3 faktor. Model CAPM yang dikenalkan oleh William Sharpe juga disebut CAPM 1 faktor. Hanya menggunakan beta sebagai faktornya untuk memprediksi return. Fama dan Friends 1993 mengenalkan Fama Friends 3 faktor model atau CAPM 3 faktor. Ketiga faktor ini adalah yang pertama beta, mengukur resiko pasar atau market risk. Yang kedua SMB atau small minus big, yaitu mengukur perbedaan return antara perusahaan kecil dan besar dalam jangka panjang. Saham perusahaan kecil akan menghasilkan return lebih tinggi daripada perusahaan besar. Yang ketiga yaitu HML atau Hayek minus law, yaitu mengukur perbedaan return antara saham bernilai atau value stock dengan saham bertumbuh atau growth stocks. Saham bernilai biasanya memiliki pertumbuhan laba kecil, harga rendah, dan dividen tinggi. Dalam jangka panjang akan menghasilkan return lebih tinggi daripada saham bertumbuh. 3 faktor model ini dapat dituliskan dengan rumus sebagai berikut. ERI sama dengan A0 plus BI1 dikali F1 ditambah BI2 dikali F2 ditambah BI3 dikali F3 ditambah yang terakhir BIN dikalikan FN. Yang mau ditambahkan, Pak? Oke, jadi F-nya ini bisa banyak ya, faktornya bisa banyak dimasukin di sini, tapi kebanyakan 3 faktor ya di sini. Orang yang sebenarnya ada 3 faktor, 4 faktor, sama 5 faktor yang sudah ditemuin sekarang ya. Dari Fama Friends ini, yang nemuin ini namanya Fama dan Friends ya, ada 2 orang nih, Fama dan Friends. Ini istilahnya bapaknya finance ya, bapaknya teori keuangan, terutama investasi, ini bapaknya ya. Jadi saya sering juga kalau riset gitu nge-refer atau menggunakan teorinya mereka juga gitu loh. Pakai apa teori atau perhitungannya mereka ya. Di sini ada faktor-faktornya di sini bisa banyak ya, tapi yang ditemukan mereka ini sampai 5 faktor sih sampai sekarang. Ya. Nah, yang paling sering dipakai ini ada 3 faktor ini. CAPM 3 faktor ini paling sering dipakai ya. Ada tambahan apa aja di sini, ada SMP sama HML di sini ya. SMP itu apa ya? Dibagi sama dia. Perusahaan kecil sama perusahaan besar ya. Dari apa? Dari nilai asetnya ya, perusahaan gitu kan. Dibagi jadi 2, kecil sama besar, lalu dikurangkan sama dia. Karena memang perusahaan kecil itu returnnya biasanya lebih tinggi dibandingkan perusahaan besar. Jadi dia nemuin ini, perusahaan kecil itu returnnya lebih tinggi karena dia kecil, masih bisa growth, ya, masih ada pertumbuhan. Kalau udah perusahaan besar itu kan udah mahal kan, ya, udah harganya mahal, ya orang juga malas beli gitu loh. Bukan malas juga, ada yang nggak punya duit untuk beli mahal-mahal gitu kan. Yes, ya, jadi growth-nya atau apa pertumbuhannya juga kecil, pertumbuhan harga sahamnya kecil. Terus ada juga pakai HML di sini. HML ini apa? H itu yang high value ya, high value atau yang bernilai. Saham-saham yang bernilai itu istilahnya yang bisa naik di kemudian hari. Ya. Terus ada yang juga saham bertumbuh atau growth stock. Ya, jadi ini saham bertumbuh itu biasanya eh
istilahnya dia udah bertumbuh banyak ya di sini growth stock. Nanti kalau udah bertumbuh banyak berarti dia ada kemungkinan untuk turun gitu loh. Jadi diprediksi masa ke depannya beda di situ. Ya, antara value stock saham bernilai sama saham yang tumbuh itu prediksinya beda. Satunya naik, kalau value stock saham bernilai ini prediksinya naik. Tapi kalau saham bertumbuh ini prediksinya turun. Ya beda. Jadinya dikurangkan gitu dapat satu faktor lagi namanya HML di sini. Ya, oke. Jadi kira-kira itu ya si APM tadi. Terus bisa dilanjutin APT. Ya, Pak. Selanjutnya model APT atau yang disebut Arbitrage Pricing Theory. APT adalah model keseimbangan alternatif dari CAPM yang dikenalkan oleh Stephen Ross 1976. Model ini berdasarkan pada hukum satu harga atau Law of One Price. Ada yang mau ditambahin, Pak? Nggak ada, dilanjutin aja dulu. Ya. Selanjutnya, perbedaan asumsi-asumsi dari model APT. Yang pertama, asumsi yang tidak digunakan APT tapi digunakan di CAPM, yaitu yang pertama, investi mempunyai horizon satu periode, yang kedua, tidak ada pajak, yang ketiga, pinjaman atau borrowing, dan meminjam atau lending nilainya sama, yaitu pada tingkat return bebas resiko. Yang terakhir, investor memilih portofolio berdasarkan return ekspektasian dan risiko portofolio. Asumsi yang kedua itu asumsi yang digunakan di APT tetapi tidak digunakan di CAPM. Yang pertama, investor mempunyai kepercayaan yang homogen atau homogeneous belief. Yang kedua, investor adalah pemaksimum utility penghindar risiko atau risk averse. Pasar adalah sempurna. Yang terakhir, return dihasilkan oleh suatu model faktor. Selanjutnya. Oke, yang jadi asumsi di sini untuk APT ada yang beberapa asumsi yang tadi yang nggak ada ya. Jadi ingat-ingat yang CAPM tadi ada banyak asumsi di situ kan. Nah di sini di APT ini ada ditambahkan beberapa asumsi tiga ya di sini ya. Investor mempunyai kepercayaan yang sama homogen ya kan terhadap apa istilahnya terhadap sahamnya di situ. Terus yang kedua investor adalah pemaksimum utility penghindar resiko di situ. Jadi kita anggap semua investor itu hindarin resiko di sini di APT. Ya tadi yang CAPM kan nggak ada, ya kan. Terus habis itu return dihasilkan oleh suatu model faktor ya return. Ya ini model APT nanti returnnya. Ya. Dan ada beberapa yang asumsi CAPM sekarang nggak dipakai di APT ya. Itu kalian baca sendiri yang sebelah kiri ya. Tabel yang sebelah kiri itu yang nggak dipakai di APT. Tapi saya jelaskan tadi yang dipakai di APT aja. Soalnya kita mau masuk ke PT ya. Oke, bisa dilanjutin. Pak. Selanjutnya, hukum satu harga di model APT. Arbitrage Pricing Theory didasarkan pada hukum satu harga, yaitu Law of One Price. Bila ada dua aset atau dua kesempatan investasi yang mempunyai karakteristik sama, tidak dapat dijual dengan harga yang berbeda. Jika terjadi perbedaan harga, maka akan ada peluang arbitrage dengan membeli aset murah dan menjual aset yang sama dengan harga lebih tinggi sehingga diperoleh keuntungan tanpa risiko. Selanjutnya yaitu model faktor. Model faktor APT merupakan model yang didasarkan pada pandangan bahwa terdapat beberapa faktor risiko yang memengaruhi return realisasian dan return ekspektasi aset. Ada 3 karakteristik faktor-faktor risiko menurut Jones 2014, yaitu yang pertama, setiap faktor risiko harus memiliki pengaruh yang luas terhadap return saham. Kejadian-kejadian spesifik perusahaan bukan merupakan faktor-faktor risiko APT. Yang kedua, faktor-faktor risiko harus mempengaruhi return ekspektasian yang berarti mereka harga bukan nol atau non-zero price.
Yang ketiga, pada awal tiap-tiap periode, faktor-faktor risiko harus tidak dapat diprediksi di pasar secara keseluruhan. Misalnya, inflasi yang tidak diekspektasikan merupakan faktor risiko APT, sedangkan inflasi yang dapat diprediksi bukan merupakan faktor risiko APT. Yang mau ditambahin, Pak, untuk model faktor dari APT? Ya, dilanjutin dulu aja, nggak apa-apa. Oh, baik, Pak. Model APT mengkonsumsikan investor percaya return aset dihasilkan oleh sejumlah faktor. Aset dengan faktor risiko yang sama akan menghasilkan return yang sama. Untuk model APT ditunjukkan dalam persamaan return ekspektasian sebagai berikut. ERI sama dengan A0 ditambah B1, BI1 dikali F1 ditambah BI2 dikali F2 ditambah BI3 dikali F3 ditambah BIN kali FN. Di mana ERI sama dengan return ekspektasi aset ke I. A0 sama dengan return ekspektasian suatu aset dengan tanpa risiko sistematik. F1 sama dengan premium risiko dari suatu faktor ke I. Ini seperti rumus yang ada di CAPM. Oh, beda ya? Yang tadi CAPM itu, Pak. Beda. Ya, beda dengan ini ya. Kalau ini tadi, ini harusnya pakai beta ya. B1 aja ya, Pak. Ya, B1 ini sebenarnya beta di sini ya. Beta yang tadi udah kita hitung ya. Tapi kalau di APT nggak ada beta ya. Ya, dia faktor-faktor apa aja yang mempengaruhi harga saham atau mempengaruhi return saham dimasukkan aja lewat F1, F2, F3 di sini. Terus kalian bisa jalankan pakai regresi gitu kan. Ini regresi ini. Bisa kalian pakai regresi buat nemuin return ekspektasiannya di situ. Nah, faktor-faktornya apa sih? Premium resiko di sini. Mungkin di bawah ada nggak? Ada nih. Oke, bisa dilanjutin dulu, dibaca dulu. Halo? Oh, maaf Pak, tadi kamu saya bicara tapi saya mute gini. Oh, oke. Ya, Apa, Pak? dilanjutkan. Iya, Pak. Dari penelitian Roll and Ross 1980 mengidentifikasi ada 5 faktor utama yang mempengaruhi return, yaitu 1. Perubahan inflasi yang diekspektasi, yang kedua perubahan inflasi tidak diantisipasi, yang ketiga perubahan produksi industrial tidak diantisipasi, yang keempat perubahan premium risiko default tidak diantisipasi, yang kelima perubahan term struktur suku bunga tidak diantisipasi. Dari 3 faktor yang pertama dipercaya berpengaruh terhadap aliran kas atau cash flow perusahaan, dan 2 faktor berikutnya dipercaya berpengaruh pada tingkat diskonto atau diskonto rate. Iya, jadi ada 5 faktor ya di sini yang misalnya diusulkan. Bisa lebih nggak? Bisa aja. Ya, terserah kalian mau nambah berapapun. Jadi APT ini nggak ada ketentuan ya. Mau berapa faktor yang mau dimasukkan F1-nya sampai FN ini terserah kalian. Dan faktor-faktornya nggak ada ketentuan mau faktor apa aja. Ya, kalau kalian merasa faktornya itu penting buat harga saham, ya kalian masukkan aja. Itu konsepnya APT ya di sini. Tapi ya yang kalau secara logika ya, ini kita ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi harga saham gitu kan. Inflasi di sini. Ya namanya inflasi, harga-harga naik gitu kan. Harga-harga naik pasti efek ke harga saham ya. Terus perubahan inflasinya juga tadi ya. Yang diekspektasi ataupun yang tidak diekspektasi ya. Atau yang tidak diantisipasi di situ. Terus habis itu perubahan produksi industrial ya, perubahannya gimana? Kalau misalnya industrial sekarang tiba-tiba jatuh ya jatuh semua kan, gitu kan harga sahamnya. Lalu ada perubahan premium resiko default ya.
Kalau misalnya nggak bisa gagal bayar, default itu gagal bayar ya. Nah, kalau misalnya gagal bayar, misalnya ada perusahaannya utang di sini, utangnya besar sekali, terus habis itu gagal bayar ya otomatis harga sahamnya turun gitu kan. Terus perubahan term structure dari suku-suku bunga, ya suku bunga juga ngefek ya kan, suku bunga bank gitu. Kalau misalnya dia naik suku bunganya, otomatis orang-orang kan berebutan nabung di bank. Jadi uangnya nggak dipakai di investasi gitu kan, harga saham turun. Ya, kalau bunga bank lebih tinggi gitu kan, ya orang-orang nabung ke bank aja kan, nggak mau uangnya dipakai buat usaha atau investasi, nggak mau. Ya, jadi otomatis yang trading atau yang beli saham ini berkurang, harga sahamnya juga turun. Ini banyak ya, banyak faktor ya yang bisa berpengaruh. Oke. Next kita bisa ke KB2, silahkan dilanjutin. Pak, selanjutnya KB2 akan dibahas sama Uut, Pak. Silakan, Oke. Baik, terima kasih, Kak. Selanjutnya kita akan membahas tentang beta. Lanjut, Pak. Pengertian beta. Apa sih beta? Beta itu merupakan suatu pengukur volatilitas dari return suatu aset atau portofolio terhadap volatilitas return pasarnya. Dan volatilitas itu sendiri merupakan ukuran perubahan atau fluktuasi dari return aset atau portofolio dalam periode waktu tertentu. Karena risiko pasar adalah risiko yang sistematik, tidak bisa dihindari atau diminimalisir dengan diversifikasi, seperti perubahan suku bunga, inflasi, dan lain-lain, maka beta ini menjadi pengukur dari risiko sistematik dari aset atau portofolio terhadap risiko pasarnya. Beta sama dengan 1, berarti fluktuasi return asetnya sama dengan pasar, sehingga risiko sistematiknya setara dengan pasar. Kalau nilai pasarnya naik, maka risiko asetnya juga akan terpengaruh. Ada yang mau ditambahin, Pak? Oke, jadi beta tadi udah ada di CAPM tadi ya. Jadi CAPM itu dapat beta di sini. Beta itu apa? Ini dibahas ini di KB2. Ya, beta tadi saya sudah sebutin itu juga resiko ya. Ya kalau tadi sigma dulu yang minggu lalu sigma itu kan resiko juga. Tapi kalau sigma itu bisa dikurangi dengan diversifikasi ya. Kalian kalau ingat bikin portofolionya semakin banyak sahamnya di portofolio kalian kan sigmanya makin lama makin berkurang. Standar deviasinya makin kecil ya. Tapi ada satu resiko yang itu nggak bisa nol gitu loh, nggak bisa berkurang sampai nol gitu ya. Nah itu disebut beta. Namanya resiko sistematik ya di sini. Ya namanya saham gitu kan. Namanya saham itu nggak mungkin nggak ada resikonya gitu kan. Kalau kita jelek-jelekan mikir gitu kan. Ya, namanya kita investasi saham, pasti ada resikonya gitu loh. Mau kalian beli 1.000 saham pun ada resikonya. Oh, saham itu harganya naik turun gitu kan. Ya kan? IHSG aja yang terdiri dari 600 saham Indonesia gitu kan. Itu aja naik turun ya IHSG itu, indeks gitu kan. Atau market ya atau pasar gitu kan. Pasar aja naik turun itu kan, indeksnya pasar itu. Ya mana mungkin nggak ada resiko. Nah, di sini resikonya tersebut itu disebut dengan resiko sistematik ya. Ya tadi yang udah disebutkan tadi itu nggak bisa hilang ya kan, nggak bisa hilang walaupun kalian mau beli banyak saham sekalipun, nggak mungkin nol. Nah itu disebut resiko sistematik atau beta di sini ya. Jadi itu ya gunanya beta itu untuk apa ya? Untuk menghitung resiko yang nggak bisa diversifikasi ke banyak saham. Ya, oke dilanjutin. Baik, Pak. Selanjutnya mengestimasi beta. Sebenarnya beta dapat diestimasi dengan beberapa cara, tetapi cara yang paling banyak digunakan itu menggunakan model pasar. Model pasar ini didasarkan pada persamaan RI sama dengan alpha I ditambah beta I, RM ditambah EI.
di mana RI-nya adalah return dari aset, kemudian alpha I-nya adalah return tambahan atau intercept, beta I-nya koefisien beta aset, dan RM-nya return market, terus EI-nya adalah random residual error. Beta itu kan ada beta harian, beta mingguan, beta bulanan, dan beta tahunan. Dari hasil penelitian, beta aset itu bergerak dari waktu ke waktu, makanya beta yang paling ideal itu menggunakan beta harian. Ada yang mau ditambahin, Pak? Nggak ada, silakan dilanjutin dulu. Boleh. Baik, Pak. Contohnya, ini adalah data harian selama bulan Januari dari return sahamnya Astra. Berapa betanya? Menggunakan teknik regresi dengan variabel independennya adalah return saham ASII yang ada di kolom B, dan variabel independennya adalah return pasarnya yang ada di kolom C. Maka didapatkan persamaan regresi. RASII-nya sama dengan min 0,0020 ditambah 0,397 RM plus EI. Maka betanya adalah, karena betanya adalah slope dari persamaan regresi, maka beta untuk saham Astra ini sebesar 0,397. Tapi saya sarankan menggunakan Excel, tinggal masukkan untuk mencari alpha I-nya, tinggal masukkan rumus intercept dari return ASII yang ada di kolom B, dan return marketnya yang ada di kolom C. Kemudian hasilnya sama, min 0,0020. Untuk mencari betanya, tinggal masukkan rumus slope dari return ASII yang ada di kolom B dan return market yang ada di kolom C. Maka hasilnya sama, betanya 0,397. Oke. Ya. Jadi slope ya di sini betanya. Kalau kalian pakai Excel itu bisa pakai slope di sini. Pak, slope itu apa? Slope itu kemiringan ya. Kalau misalnya ada nggak di grafik tadi? Mungkin saya miss atau apa? Iya. Oh, nggak Ada, Pak, digambar tapi ya. nggak bisa menjelaskannya. Di grafik bawah kayaknya. Ada grafik bawah lagi ya. Oh, nggak ada. Nggak ada, Pak. Yes. Sebenarnya di grafik yang ini tuh ada kemiringan ya di sini. Jadi kalau misalnya dari RBR ini kita tarik satu garis horizontal ya, dari titik RBR kita tarik garis horizontal. Nah, sudut yang dibentuk oleh garis horizontal sama garis yang miring itu sampai ke M itu punya sudut ya kan. Nah, sudutnya itu yang disebut beta sebenarnya. Nah, di grafik ini bisa dihitung betanya berapa. Nah, itu sebenarnya kita ngitung slope tadi. Kalau di Excel kita masukin slope. Slope itu kemiringan. Jadi sudut kemiringannya itu bisa kalian lihat dari grafik tadi ya. Seperti itu ya, ini contohnya. Terus ya dilanjutin contoh lain. Cara lain untuk mengestimasi beta menggunakan rumus, yaitu rumus slope. Sama yang kayak tadi, tinggal masukkan ini rumusnya. Beta I sama dengan sigma I dan M dibagi sigma M kuadrat, di mana beta I adalah beta asetnya, sigma I M-nya kovarian dari return aset dengan return pasar. Kemudian sigma M kuadratnya adalah varian dari return pasarnya. Contohnya, dari contoh yang tadi, saham Astra, menghitung beta sahamnya dengan rumus slope. Kita menggunakan Excel. Untuk mencari kovariannya, tinggal masukkan rumus kovarian S dari return ASII-nya yang ada di kolom B dan return market-nya yang ada di kolom C. Kemudian hasilnya adalah 0,000670. Terus untuk mencari varian return-nya, tinggal masukkan rumus var S dari return market yang ada di kolom C. Hasilnya min 0,001688. Dan untuk mencari betanya tinggal masukkan ke dalam rumus slope yang ada di atas, dan hasilnya beta dari saham Astra ini
adalah 0,397, sama kayak yang tadi menggunakan regresi. Oke. Selanjutnya beta portofolio. Beta portofolio dihitung dengan cara rata-rata tertimbang dari masing-masing beta aset individual. Rumusnya, beta portofolio sama dengan rata-rata tertimbang dari WI dikali beta I, di mana WI-nya adalah proporsi asetnya. Lanjut, Pak. Iya, ini betanya portofolio ya, sama kayak ngitung rata-rata gitu kan. Tapi dari proporsinya masing-masing aset berapa. Ya kan, proporsi masing-masing aset nggak harus sama gitu kan. Misalnya kalau semuanya sama 50% semua ya di rata-rata gitu ya bisa gitu kan. Tapi kan kadang ada kita asetnya yang kemarin kita kan ada aset saham ini cuma 20% dari total asetnya kita, ada yang 30%, kan beda-beda asetnya yang kita punya di portofolio kita, ya kan? Nah itu kita harus pakai W, ngerata-rata ya, sama kayak ngerata-rata Sigma kemarin, sama persis. Boleh dilihat contohnya aja, silakan. Iya, Pak. Contohnya seperti ini, kan ini proporsinya beda-beda, terus tinggal dikalikan untuk mencari beta portofolionya. Kalikan beta BI-nya dengan proporsi WI-nya. Dari masing-masing saham kan beda-beda tuh. Terus hasilnya ada di sebelah kanan, kemudian tinggal dijumlahkan. Maka hasil dari perkalian WI-nya dikali beta itu sama dengan 0,793. Jadi betanya kurang dari 1. Oke, ya ini gampang ya. Kita Iya, punya Pak. banyak saham di sini kan. Betanya masing-masing ada, proporsinya masing-masing ada, totalnya 100% pasti atau satu ya. WI ini loh, itu total kalau kalian total pasti 1 atau 100% gitu kan. Terus kalian kalikan aja betanya terus ya udah di total gitu ya, gampang. Sudah selesai. Terima Oke. kasih, itu saja presentasi dari kami. Apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ke Pak Ferry langsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Kelompoknya. wabarakatuh. Ada pertanyaan nggak ke kelompoknya, ke kelompok modul ke-7 ini? Model keseimbangan dan beta. Ada yang mau bertanya? Enggak ada. Nggak ada. Ada tambahan nilai ya kalau ada yang bisa tanya, ada yang tanya. Ada yang mau bertanya? Nggak ada ya? Ada, nggak tahu udah pada dengerin atau pada sibuk kerja masing-masing sih. Mungkin lagi sibuk, Pak. Kerja, Pak. Sibuk kerja. Ya, oke. Ya untuk presentasi dari kelompok 5 ini bagus lah, bagus banget lah. Saya bilang juga ringkas, terus poin-poinnya dapat, poin-poin pentingnya udah dapat semua ya, dipresentasikan semua. PPT-nya juga oke, ya, pengumpulan udah oke ya. Udah bagus lah kelompok 5 ini. Untuk presentasinya, nilai nanti kalian bisa lihat sendiri nanti. Saya nilai di tugas ketiga gitu kan. Ya, tugas kedua ya ini. Terus Baik, untuk Pak. diingat ya untuk tugas ketiga, ya tugas ketiga itu kan udah kalian bisa nyicil ini kan, udah bisa nyicil ngejain ini, udah banyak ini kan kita udah modul ke-7 ini. Total modul cuma 9. Jadi kalian udah bisa kerja tugas ketiga itu. Ya, udah ada semua lah. Ini udah 7 modul kok. Modul ke-9 juga itu pun nggak kalian pakai nanti. Nah, modul ke-9 itu kayaknya modul 8, modul 9 cuma online trading ya. Modul 9 kayaknya itu online trading. Ya, saya agak-agak lupa. Itu kan cuma praktek aja. Praktek cara trading di pasar itu gimana, cara buka rekening itu gimana. Itu online trading. Itu kayaknya modul 9. Saya coba lihat sih.
Mana sih penjelasan mata kuliah? Kok nggak Online kelihatan? trading modul 8, Pak. Modul 8 ya, udah nggak kepake sih modul ke-8 ya. Teori semua itu. Ya, modul 8 bener. Ya, itu teori semua ya udah. Jadi kalian kalau ada ujian ya kalian harus belajar sendiri sih itu, online trading. Lalu modul ke-9 itu ini saya lihat portofolio sendiri ya di investasi reksadana ya. Itu ada hitungannya dikit-dikit tapi hitungan reksadana ya. Hampir mirip sama hitungan-hitungan yang kita pelajarin. Dan ini kan reksadana kan, bukan bukan portofolio lagi. Jadi kalian udah bisa mulai ngejain tugas 3 kalian, bikin analisanya, terus habis itu begitu kalian nentuin per saham itu kalian beli berapa lembar gitu kan, kalian beli berapa lembar sahamnya, terus habis itu kalian coba, bukan istilahnya benar-benar praktek ya, benar-benar beli saham enggak, tapi kalian coba istilahnya catat aja hari ini, oh kita hari ini beli saham harga berapa ya, harga saham BBRI misalnya, oh harganya 5.000 misalnya. Terus habis itu nanti setelah tanggal 8 Desember kan mau ini kan, mau presentasi kan. Ya udah kalian tanggal 7-nya atau tanggal 6-nya ini ngelihat lagi harga sahamnya berapa sih. Terus kalian, oh ternyata kita untung berapa. Kita untung berapa rupiah ya. Atau untung berapa persen ya. Setelah 1 bulan ya. Kira-kira 1 bulan lah di sini. Udah kita tanggal 17 nanti sampai 8 Desember gitu kan. Ya nggak sampai 1 bulan sih. Ya 3 minggu lah. Kalian coba-coba trading atau coba-coba beli saham gitu selama 3 minggu gitu kan. Itu dapat untungnya berapa? Ya saya pengen tahu apakah yang kalian pilih, saham-saham yang kalian pilih atau saham-saham yang kalian apa hitung gitu kan, itu udah menghasilkan untung berapa buat kalian. Ya, saya bukan benar-benar beli saham ya, enggak ya. Cuma cek aja di Google Finance, ada di Google bisa kalian cek harga saham BBRI misalnya. Ya, itu kalian cek aja di Google, ada kok. Ada grafiknya malah, ya kan? Itu bisa kalian cek ya. Ya itu ya, itu antara seputar tugas 3, tugas kedua ini ya file presentasi gitu kan udah semua lah. Tinggal saya input nilai nanti kalau udah selesai sampai sampai ke kelompok terakhir ya. 2 minggu lagi udah selesai presentasinya. Ada yang mau Pak Ferry, ditanyakan? maaf, mau tanya, Iya, untuk PowerPoint yang instruksinya belum dikirim di si layar ya Pak? Untuk tugas 3. sudah, Saya sudah. adanya yang Excel aja deh Pak. Saya salah lihat ya Pak. Oh, instruksinya belum ya? Iya, yang dikirim cuma Belum. Excel-nya sama PowerPoint yang kelompok itu. Sama PowerPoint yang apa? Yang presentasi itu Pak. Sebentar saya cek tugas 3 ya. Itu di, Eh, di tugas 3 apa di Pak, apa di ketemuan kemarin sih Pak? Soalnya tugas yang 3 ya. Enggak, di tugas 3 PowerPoint-nya ya. PowerPoint oh, instruksinya di tugas 3. Tapi yang Excel-Excelnya di pertemuan kemarin. Kan kalau maaf Pak, Excel kemarin kan Pak. bukan buat tugas saja. Kalau file Excel itu kan kalian buat belajar juga, bukan cuma buat tugas gitu kan. Jadi saya uploadnya di di sesi keempat Tugas 3. kemarin kan. Iya. Tapi kalau yang instruksi tugas ya kalian cek di tugas 3 ya. Pertemuan sesi ke berapa itu? Tugas ketiga. 7 Pak. Setuju, Sesi, Pak. sesi 7 ya. 7 Oh, Pak. sesi 7 kalian buka ya. Tinggal download Ya aja Pak, itu terima kasih Pak. instruksinya. Ya, makasih. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Udah jelas semua ya? Udah jelas semua? Aman, Pak. Ya, Aman kalau Pak, nggak, sudah Pak. udah ya. Kalau kalau nggak ada pertanyaan lagi kita akhirin ya. Udah waktunya juga udah ya hampir-hampir lah.
Ya, tinggal 5 menit lagi juga. Ya, kita akhiri pertemuan web kita hari ini. Ya, kalau misalnya ada mata kuliah lagi di sore hari, ya disiapkan dulu ya. Oke. Ya, terima kasih semua. Kita ketemu lagi minggu depan. Minggu depan kelompok berikutnya ya, online trading. Terima Oke, kasih, ketemu lagi minggu Pak. depan. Terima kasih, Terima kasih Pak. semua. Selamat Selamat siang, siang. Pak.